Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku tuh pingin banget share untuk goals keuangan di tahun 2025 ya teman-teman. Sebenarnya resolusi aku itu terbagi menjadi tiga. Ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk keluarga, dan juga keuangan ya. Tapi kalau untuk diri sendiri dan keluarga aku nggak share ya teman-teman. Walaupun nggak aku share, tapi di sini aku mau sharenya yang bagian keuangan aja. Mana tahu di sini teman-teman juga ada yang lagi bikin goals untuk keuangan di tahun 2025. Buat teman-teman yang belum bikin resolusi, boleh banget ya bikin goals keuangan tahun ini sama aku. Tadinya aku tuh nggak pingin share kayak gini ya teman-teman, tapi aku tuh terinspirasi banget dari channelnya Kak Ranti. Nah aku tuh pengen banget bikin juga supaya bisa aku evaluasi nanti di akhir tahun atau di awal tahun depan gitu ya teman-teman, untuk progres pencapaian yang ada di tahun ini. Menurut aku nulis goals kayak gini nih penting banget ya. Aku tuh setiap tahun selalu bikin, cuman emang nggak selalu aku share gitu ya. Terus aku tulis tuh semua keinginan-keinginan aku, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk keuangan. Terus di akhir tahun itu kita evaluasi, kita checklist mana hal-hal yang udah kita capai dan juga belum kita capai. Terus aku tuh selalu bikin wishlist gitu ya, barang-barang apa yang pingin aku beli. Misalnya untuk perabotan rumah, keperluan dapur, atau furniture, atau apapun itu, sekecil apapun itu aku tulis ya teman-teman. Tapi yang aku share di sini adalah untuk goals keuangan. Mana tahu teman-teman juga lagi kepingin untuk apa ya, memperbaiki untuk keuangan atau pengen mencapai goals tabungan tertentu yang udah kita tentukan. Dan di sini aku mau nulis itu yang pertama itu adalah melunasi hutang ya teman-teman. Nah, aku tuh di sini masih memiliki tanggungan yang cukup besar atau cicilan ya teman-teman, tapi aku tuh nggak pernah share karena menurut aku itu privacy ya. Jadi untuk prioritas utama aku saat ini adalah untuk melunasi hutang tersebut ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu prioritaskan untuk saving yang besar-besar itu enggak ya teman-teman. Tapi tetap aja di sini aku memiliki target-target tertentu walaupun nggak terlalu besar ya teman-teman. Karena untuk prioritasnya hutang, jadinya aku juga menyesuaikan untuk budget-budget yang bisa aku sisihkan setiap minggunya ya. Dan untuk yang kedua ini ada dana saving ya yang pengen aku kumpulkan. Jadi dulu itu ini namanya dana darurat, tapi udah aku ganti dana saving aja ya teman-teman. Untuk dana aman gitu supaya selalu aman dan selalu tersimpan tujuannya ya teman-teman. Nah, di sini dana saving aku tuh ada target sebanyak 2.500.000 ya teman-teman. Jadi emang targetnya tuh nggak terlalu besar supaya aku juga nggak kesusahan untuk mencapai goalsnya ya. Lanjut yang ketiga itu ada tabungan pendidikan anak aku. Goalsnya adalah 2.400.000 untuk di tahun ini. Dan yang keempat itu ada tabungan anak ya, sebesar 900.000. Nah, untuk tabungan anak ini aku tuh ada keinginan supaya bisa aku belikan logam mulia ya teman-teman, seberat 0,5 gram. Untuk kisaran harganya saat ini kan kisaran 800 ribuan ya. Jadi aku bulatkan aja 900. Mana tahu ada kenaikan harga gitu ya teman-teman. Aku tuh biasanya setiap tahun tuh ada belikan anak aku tuh minimal banget itu 1 gram untuk tabungan dia kuliah nanti ataupun keperluan dia tuh jangka panjang ya. Untuk tabungan pendidikan aku tuh fokusnya hanya ke TK sama SD untuk saat ini. Dan untuk tabungan anak, selain keperluan anak ini juga aku pengen menyisihkan untuk jangka panjang gitu ya teman-teman. Tapi aku gabungin aja judulnya yaitu tabungan anak. Dan udah ada rekeningnya juga ya. Dan untuk planningnya di sini yang pertama itu adalah cicilan per bulan. Jadi ini tuh nggak bisa banget ke skip ya. Buat teman-teman yang masih memiliki hutang kayak aku, semangat ya, nggak apa-apa kalau kita belum bisa memprioritaskan menabung. Yang penting cicilan ataupun hutang baik itu KPR, cicilan kendaraan ataupun hutang yang lainnya itu bisa lunas ya teman-teman, nggak apa-apa banget ya.
Lanjut yang kedua itu untuk dana saving, targetnya 2.500.000, aku bagi 12, jadi per bulannya itu kurang lebih 209.000. Nanti kalau aku nabungnya per minggu tinggal dibagi 4 atau 5 minggu sesuai bulan tersebut ya. Jadi aku baginya hanya per bulan, karena aku tuh nggak nentu, kadang 4 kadang 5 minggu ya teman-teman. Lanjut yang ketiga ada dana pendidikan 2.400.000, aku bagi 12 bulan. Jadi per bulannya ada 200.000, ini auto debit ya sistemnya. Kalau yang dana saving tadi ada rekeningnya ya teman-teman. Terus yang keempat tabungan anak sebanyak 900.000, aku bagi 12. Jadi per bulannya ada 75.000. Nah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan di tahun ini tercapai untuk keinginan-keinginan yang aku ingin capai ini ya teman-teman. Emang aku tuh bikinnya nggak terlalu muluk-muluk atau besar-besar, karena aku juga kan ada target sinking fund, kayak sinking fund lebaran atau pajak itu kan udah ada deadline ya teman-teman. Nah kalau ini tuh untuk 1 tahun ini aja di tahun 2025. Semangat ya buat yang masih memiliki tanggungan atau masih ada adik yang masih sekolah atau masih menanggung orang tua, generasi sandwich ya. Nggak apa-apa banget ya teman-teman, nggak ada salahnya. Terus kalau misalkan masih ada cicilan rumah atau kendaraan yang emang bener-bener pokok ya, nggak apa-apa banget ya kita memprioritaskan untuk membayar hutang dulu. Semoga teman-teman semua juga diberikan kelancaran rezeki supaya bisa menabung, bisa membayar hutang juga ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah simak video aku sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaat ya yang bisa diambil dari video sederhana aku ini. Terima kasih banyak ya yang udah komen-komen positif juga. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.